Nuhun wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama, Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama, Rasul yang pertama, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaik kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dihi." Ya. Dan ingatlah bahwasanya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Sebagaimana kami pun telah mewahyukan kepada Nuh. Ya, kepada Nuh alaihi salatu wassalam, dan juga kepada para nabi yang setelahnya. Ayat ini sangat menunjukkan kepada kita bahwa Nuh adalah seorang nabi dan seorang rasul yang Allah wahyukan kepadanya dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada umat, ya. Dan juga sebagaimana wahyu tersebut juga diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi yang datang setelahnya, menunjukkan bahwasanya Nuh adalah nabi yang pertama, ya, nabi yang pertama yang kemudian diikuti oleh para nabi dan rasul setelahnya. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu fi hadits syafa'ah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nas ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum faya'tadira ilaihim. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama adalah sebuah hadis yang berbicara tentang syafaat, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan manusia ketika terjadinya hari kiamat, mereka dalam keadaan kebingungan. Ya, di padang mahsyar mereka dalam keadaan kebingungan. Mereka bingung harus berbuat apa. Ya, apa yang mereka kerjakan. Ya. Ketika itulah ya'tuna ila Adam. Mereka ingat dengan bapak mereka. Siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana anak ketika dalam keadaan kebingungan dia akan lari kepada bapaknya. Maka mereka datang kepada Adam, ya, untuk memintakan syafaat kepada mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan tentang keadaan manusia tatkala itu. Tetapi ketika itu Nabiullah Adam Abul Bashar, ya, sebagai bapaknya manusia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, beliau berudzur, beliau enggan, ya, atau berudzur untuk memberikan syafaat tersebut, ya. Tapi Adam alaihi salatu wassalam memberikan solusi, ya, kepada anak-anaknya ketika itu, kepada manusia tatkala itu. Nabiullah Adam mengatakan, wa yaqul i'tu Nuha, ya, datanglah kalian kepada Nuh. Datanglah kalian kepada Nuh. Maka barangkali Nabiullah Nuh itu bisa memberikan, ya, syafaat sebagaimana yang kalian minta tersebut. Ya. Kenapa kalian harus datang kepada Nuh? Awwalu rasulin ba'athahullah. Karena Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus, ya, ke muka bumi ini. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian hadis yang panjang, ya, yang disebutkan dalam hadis syafaah. Ya, hadis ini secara singkat saja menunjukkan kepada kita bahwa Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya. Sebagaimana itu juga dikatakan oleh Nabiullah Adam. Ya, oleh karenanya Adam memerintahkan kepada manusia tatkala itu untuk datang kepada Nuh, mintalah syafaat kepada Nuh, ya. Kemudian akhirnya Nuh pun, ya, setelah manusia datang
untuk menemui Nabi Allah Nuh, ya, maka Nabi Nuh pun berudzur, ya, untuk memberikan syafaat tersebut, hingga pada akhirnya, ya, mereka diperintahkan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan, ya, keadaan manusia tatkala itu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala fi Muhammad, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, ya, tetapi Muhammad itu adalah walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah, ya, wa khataman nabiyyin, dan penutup dari para nabi. Penutup dari para nabi. Ya, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa akhir rasul, ya, akhir rasul, penutup para rasul, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin, beliau mengatakan, walam tahlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumih. Bahwa tidaklah setiap umat, ya, tidaklah setiap kaum, setiap umat, kecuali pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus kepada mereka seorang rasul yang membawa syariat terpisah dan tersendiri, ya, syariat yang khusus pada kaum tersebut. Au nabiyyin yuhi ilaihi bi syari'atin man qablahu liyujaddidahu, atau minimalnya adalah Allah akan mengutus seorang nabi, ya, atau Allah mengutus seorang nabi di mana nabi tersebut tidak membawa syariat yang baru yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya, ya, tetapi sama dengan syariat Rasul sebelumnya, tetapi nabi tersebut memperbarui, ya, memperbarui dan memberikan semangat baru kepada umat tersebut. Ya. Artinya adalah setiap umat pasti ada penyeru yang menyeru kepada Islam dan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, entah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang rasul atau seorang nabi. Apa bedanya? Kalau seorang rasul, artinya rasul tersebut adalah membawa syariat yang baru, membawa syariat yang berbeda dengan kaum sebelumnya, ya. Tetapi kalau yang diutus kepada suatu kaum tersebut adalah seorang nabi, maka nabi tidak membawa syariat yang baru, hanya meneruskan, ya, melanjutkan dari syariat kaum sebelumnya, ya, hanya memperbarui, menumbuhkan semangat baru kepada umat, ya, di zaman nabi tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat adalah seorang utusan, seorang rasul, ya. Apa tugas dari rasul tersebut, utusan tersebut? Adalah menyerukan kepada manusia an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam surat Fatir ayat yang ke-24, Allah juga mengatakan, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, ya, dan tidaklah setiap umat, ya, dan tidaklah setiap umat maka pasti di dalamnya Allah
mengutus seorang nadhir, seorang pemberi peringatan yang mengajak umat manusia kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada hujah bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk mengelak dan mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang rasul pun yang Kau utus. Ya Allah, tidak ada nabi pun yang Kau putus kepada kami. Tidak ada penyeru, tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami, tidak ada yang mengingatkan kelalaian kami. Maka tidak akan ada hujah bagi manusia untuk membantah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidaklah setiap umat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada umat tersebut seorang rasul, ya, seorang nabi yang memberikan peringatan dan mengajak manusia kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu untuk dipahami oleh kita semuanya, bahwasanya utusan Allah, rasul Allah itu bukan malaikat. Rasul Allah itu juga bukan jin. Utusan Allah Subhanahu wa taala itu juga manusia biasa sebagaimana kita adalah manusia. War-rusulu basyarun mahlukun laisa lahu min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Ya. Utusan Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk, manusia biasa sebagaimana kita. Ya, sebagaimana manusia yang tidak memiliki kekhususan, ya, dalam masalah rububiyah. Tidak memiliki hak dalam pengaturan alam semesta ini, tidak memiliki hak dalam penciptaan makhluk, tidak memiliki hak dalam penguasaan jagat raya ini, ya. Kan itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tentang nabinya yang mulia, ya, memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk mengatakan, kul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaallah. Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada umat manusia bahwasanya la amliku li nafsi naf'a, saya tidak membawa, ini saya tidak memiliki manfaat untuk diriku sendiri, ya. Wala dharra, ya, tidak pula aku bisa memadaratkan, ya, diriku sendiri atau orang lain, illa masya Allah, ya, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat, karena yang hanya bisa memberi manfaat, menolak madarat, itu Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Allah yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rizki, yang menahan rizki, ya, itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib, ya, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, ya, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma massani yasu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Ya, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW orang yang mengetahui semua perkara gaib, tentu beliau tidak akan ditimpa, ya, sakit, tidak akan ditimpa keburukan, ya, tidak pernah kalah dalam peperangan, ya, dan seterusnya. Tapi kita lihat dalam sejarah, ya, Nabi pernah terluka dalam peperangan, ya, dalam perang Uhud, ya, misalkan, ya, Nabi terluka parah, ya, bahkan gigi beliau rompal, ya, berdarah ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari oleh anak-anak Taif, ya, dengan batu, ya, sehingga beliau berdarah di kepala, di kaki, dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa, ya. Kalau Rasulullah tahu tentang urusan gaib, ya, beliau tahu akan terjadi begini dan begitu, maka mestinya beliau akan
melakukan sesuatu supaya keburukan itu tidak terjadi. Tapi faktanya tidak demikian. Beliau adalah manusia biasa sebagaimana kita, ya, yang bisa saja terluka, bisa saja sakit, ya, bisa saja kena duri dan seterusnya. Tapi beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. In ana illa nadhirun wa basyirul liqaumi yu'minun. Ya. Tidaklah aku kecuali adalah orang yang memberikan peringatan, ya, kepada manusia, ya, dan juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa yang tidak terluputkan dari apa yang terjadi pada diri manusia. Wa talhakum khasaisul basyariyah minal mard wal maut wal haja ila at-ta'am wasyarab wa ghairihim. Ya. Beliau juga merasakan semua apa yang dirasakan oleh manusia. Terkadang sakit, ya, terkadang lapar, haus, capek, pegel, dan semua apa yang dirasakan oleh manusia, Rasulullah SAW juga merasakannya. Ya. Rasulullah SAW juga merasakannya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisahkan tentang nabinya yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan tentang Nabi Allah Ibrahim, ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau mengatakan, Ibrahim mengatakan, walladhi huwa yut'imuni wa yaskin. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, dialah Allah, ya Rabbku, dialah Allah yang yut'imuni, memberikan makan kepadaku, wa yaskin, dan memberikan minum kepadaku. Aku adalah manusia biasa yang juga butuh makan, butuh minum, ya, berjalan ke pasar, ya, dan seterusnya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Artinya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sakit sebagaimana manusia yang lain juga merasakan, ya, sakit, ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah, ya, yang akan mewafatkanku dan juga akan menghidupkanku kembali. Ya, semua kita pasti akan mati. Ya, sampai pun para nabi dan para rasul, sampai pun para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni, muttafaqun alaih. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa sebagaimana kita. Beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Ya, hanyalah aku ini adalah manusia biasa seperti kalian juga, sama, ya. Bahkan ansa kematan saud, saya juga pernah lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Ya, manusia adalah tempatnya lupa dan salah, melakukan kesalahan. Sampai pun Rasulullah SAW beliau pernah lupa. Ya, beliau pernah lupa. Yaitu ketika beliau sedang sholat, ya, sholat 4 rakaat, ya, sholat asar begitu. Kemudian, ya, ketika itu beliau lupa bilangan rakaat, artinya beliau salam di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua kemudian beliau salam. Ya. Seharusnya 4 rakaat, tapi baru 2 rakaat kemudian sudah salam. Ya. Kemudian seusai salam, ya, ada salah satu sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, qusratis shalah, apakah memang salatnya itu dikosor?
ya diringkas jumlah rakaatnya, asalnya 4 rakaat ya lalu dikosor menjadi 2 rakaat. Sahabat ini ingin meyakinkan diri kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, apakah memang benar salat yang kita kerjakan tadi ini menjadi 2 rakaat karena sebab dikosor, karena memang ada syariat yaitu mengkosor salat ketika safar, ketika dalam perjalanan yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, aku siratus shalah ya Rasulullah, apakah memang salatnya dikosor wahai Rasulullah? Ya. Rasulullah mengatakan tidak. Ya. Tidak, artinya memang benar-benar ya Rasulullah telah lupa ketika itu. Ya. Makanya beliau mengatakan ansa kama tansau, saya juga bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Makanya beliau berpesan kepada kita semuanya, fa idza nasitu fadzakiruni. Ya. Maka jika aku lupa, maka ingatkan aku. Kewajiban kaum muslimin untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Maka ketika itulah sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, engkau ya salat 2 rakaat. Ya, engkau salat 2 rakaat. Ya. Kemudian ya setelah itu maka beliau berdiri lagi untuk menambah ya 2 rakaat yang kurang ya, sehingga genap menjadi 4 rakaat. Jadi Rasulullah SAW pernah lupa ya. Dan Rasulullah SAW lupa itu juga sebenarnya itu adalah rahmat bagi kita ya, rahmat bagi kita kaum muslimin. Coba bayangkan seandainya Nabi itu ingat terus dan nggak pernah lupa ya, ketika sholat beliau ingat terus dan tidak pernah lupa ya, setelah itu beliau meninggal dunia, kita kaum muslimin adalah tipenya pelupa, lalu kita sholatnya lupa. Siapa yang akan kita contoh? Siapa yang akan kita teladani? Bagaimana syariatnya ketika seorang itu lupa jumlah bilangan rakaat sholat, apa yang dia lakukan? Dan seterusnya. Tentu ini akan menjadikan kebingungan di antara kaum muslimin. Ya. Sehingga kejadian tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah lupa, itu justru mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, ya, syariat bagaimana sholat kemudian lupa tentang bilangan rakaatnya ya. Maka syariat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan kita menambah ya, jumlah rakaat yang terkurangkan dari asalnya ya. Kemudian kita menutup dengan sujud sahwi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya adalah para nabi dan para rasul ya salawatullahi wassalamu alaihim ya, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, dengan risalah, dengan syariat ya, yang mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat ya. Namun demikian mereka adalah mereka adalah manusia biasa sebagaimana kita. Mereka bukan jin, mereka bukan malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan manusia, ini juga merupakan rahmat bagi kita manusia. Coba dibayangkan seandainya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan manusia tapi malaikat. Ya, tapi malaikat misalkan, pasti kita akan bingung ya, manusia akan bingung. Malaikat itu nggak butuh kepada makan, nggak butuh kepada minum. Lalu bagaimana kita mencontoh cara makan dan cara minum ya, yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang harus kita teladani? Malaikat itu tidak butuh ke pasar untuk belanja ya.
Sedangkan kita manusia butuh kepada itu semuanya. Kepada siapa kita menteladani? Ya, manusia itu nggak butuh kepada tidur, istirahat. Sedangkan kita butuh kepada istirahat, ya, tidur. Siapa yang harus kita teladani? Ya, maka diutusnya para malaikat dari kalangan manusia itu sejatinya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh manusia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasul yang diutus kepada kita adalah sesama jenis dengan kita, artinya dalam jenis manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita mengimani para utusannya Allah Subhanahu wa taala? Maka beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala setidaknya mencakup 4 hal. Ya, setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama adalah ya al-iman bi anna risalatahum haqqun minallah. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul harus mencakup 4 hal. Pertama adalah mengimani bahwasannya risalah yang mereka bawa, syariat yang mereka ajarkan itu adalah benar-benar hak, ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani hal itu, bahwa semua syariat tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari ya salah satu syariat saja dari syariat para rasul tersebut, maka hakikatnya dia telah kufur. Dia tidak beriman dengan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja rasul yang diingkari, artinya dia telah mengingkari semua utusan. Ya. Kenapa demikian? Karena semua rasul itu adalah datang dari satu sumber yang sama, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutusnya. Yang mengutus Nuh sama dengan yang mengutus Ibrahim. Yang mengutus Ibrahim sama dengan yang mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang mengutus Nabi Isa sama dengan yang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari satu risalah, mengingkari satu syariat yang dibawa oleh mereka, sama saja mengingkari semua utusan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Ya. Allah mengatakan sungguh kaumnya Nuh itu telah mendustakan semua utusan. Mengapa semua utusan yang didustakan? Bukankah kaumnya Nuh hanya mengingkari risalahnya Nabi Nuh saja? Bukankah kaumnya Nabi Nuh itu hanya tidak beriman dengan Nabi Nuh saja? Ya, kita akan jawab iya, tapi mengingkari satu Nabi sama dengan mengingkari seluruh Nabi. Mengingkari satu utusan sama dengan mengingkari seluruh utusan. Mengingkari satu syariat dari syariatnya Allah sama saja dengan mengingkari semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para utusannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, ya, dalam surat Asy-Syu'ara tersebut, faja'alahumullah ya mukadzibina li jami'ir rusul. Ya, Allah jadikan kaumnya Nuh ya dianggap mendustakan semua utusan. Ma annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabu. Padahal ketika mereka mendustakan Nuh, belum ada rasul yang lain. Karena Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus. Belum ada rasul yang lain. Kenapa dikatakan ya kaumnya Nuh itu mendustakan semua utusan? Ya, fa'ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam. Maka dari sini kita pun mengatakan ya orang-orang Nasrani
orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walam yattabi'uh, tidak mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pun kita katakan sejatinya mereka mendustakan syariatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, ghairu muttabi'ina lah, ya, tidak mengikuti, ya. Karena mendustakan satu risalah sama saja dengan mendustakan semua, ya, risalah, ya, risalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kewajiban kaum muslimin yang pertama adalah beriman, mengimani bahwa semua yang datang dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan semua utusan Allah adalah benar, datangnya dari Allah, dan wajib untuk diimani secara keseluruhan. Mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban dalam keimanan kita kepada Rasul adalah ats-tsani, yang kedua, al-iman biman alimna bismihi minhum mithlu Muhammad wa Ibrahim wa Nuh wa Musa wa Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah iman kita kepada para Rasul, mencakup keimanan kita kepada nama-nama utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah namakan mereka, yang Allah sebutkan nama-nama mereka. Kita pun mengimani, ya, nama-nama tersebut. Siapa contohnya? Mislu Muhammad, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti Ibrahim, Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, ya. Semua nabi-nabi tersebut, wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rasul, ya. Dan 5 rasul tadi itulah juga yang disebut dengan rasul ulul azmi, ya, ulul azmi minar rasul, ya. Dan wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain minal Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan para rasul ulul azmi tersebut di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, pertama dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, ya, dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari para nabi, ya, wa minka, dan juga kepada, ya, dan juga darimu wahai Muhammad, wa min Nuh, dan dari Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa, ya. Allah sebutkan semuanya para nabi tersebut, ya. Itulah yang mereka disebut dengan nabi dan rasul ulul azmi, ya. Yang kedua dalam surat Asy-Syura, ya, dalam surat Asy-Syura, nah, Allah juga menyebutkan 5 nama nabi dan rasul ulul azmi tersebut. Allah mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha, ya, walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kalian agama apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada Nuh, ya. Dan yang telah kami wahyukan kepadamu apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, ya, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu, ya, untuk kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian bercerai-berai, ya. Maka nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ditetapkan oleh jadi Al-Quranul Karim tentang nama-nama mereka, maka kewajiban kaum muslimin untuk beriman dengan nama-nama tersebut. Kita mengimani ada, ya, seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga kaum muslimin wal muslimat rahmani wa rahimakumullah, di antara kewajiban kita, ya, terhadap keimanan kita kepada para utusan adalah yang ketiga tasdiqu ma sahihun anhum min ahbarihim,
ya, membenarkan setiap berita yang benar dari berita-berita mereka para rasul. Ini adalah konsekuensi dari keimanan kita. Kalau kita beriman, ya, kalau kita meyakini tentu, ya, kita juga mengimani semua berita, kabar yang dibawa oleh semua utusan tersebut. Ya, percuma saja kita mengatakan iman kepada Nabi Ibrahim, tapi kita mendustakan berita yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, percuma saja kita mengatakan beriman kepada Nabi Musa, kalau kita tidak mempercayai, ya, berita-berita tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya, maka tentu ini adalah sebuah konsekuensi semestinya, ya, keimanan kita kepada para rasul, ya, tentu dengan membenarkan semua berita, ya, yang dibawa oleh para rasul tersebut, ya. Kemudian yang keempat, dan ini adalah yang paling terakhir, ya, dari keimanan kita kepada para rasul, ya, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah yang paling penting, adalah al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat yang Rasul tersebut diutus kepada kaumnya, ya. Maka umatnya Nabi Muhammad wajib untuk mengamalkan semua syariatnya Nabi Muhammad, ya, sebagaimana umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, mereka wajib mengamalkan syariat, ya, Rasul yang diutus kepada mereka, ya. Adapun, ya, umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad, wa huwa khatamuhum, ya, maka wajib untuk mengamalkan, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Ya. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ya. Dan demi Allah, tidaklah mereka beriman kepada Allah. Tidaklah mereka beriman kepada Allah, ya, sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, ya, terhadap semua perselisihan yang ada pada diri mereka. Menjadikan Rasul sebagai hakim, menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara, menjadikan syariatnya Rasulullah, syariatnya Muhammad SAW sebagai syariat yang diajarkan dan diamalkan. Ya. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa haraj, rasa keberatan atas putusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma qadait wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, ya, mereka tunduk, ya, kepada syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, dalam ayat ini Allah mengatakan, jadi iman yang sesungguhnya, ya, iman yang sesungguhnya adalah, ya, apabila kita menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai tolak ukur, ya, dalam semua amaliyah kita. Wa kulluhum muttafiquna ala, ya, wahdatil millati wad din. Dan semua para nabi itu mereka sama, ya, sepakat dalam masalah agama, ya, ya, wa fit tauhid, dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dalam semua syariat, ya, yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena agama Islam, ya, dan semua agama itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran agama itu, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya bentuk syariatnya yang beda-beda, ya. Dari syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Isa. Ya, syariatnya Nabi Isa beda dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, hanya saja semua syariat tersebut adalah sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan mereka dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fawajibun ala kulli mukallafin al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap manusia ya yang hidup di zaman akhir ini, adalah untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu huwa khatamul anbiya wal mursalin, karena beliaulah ya, karena Nabi kita Muhammad lah adalah penutup para nabi dan penutup semua utusan. Walam yabqa rasulun ya yajibu ittiba'uhu siwa Muhammad ya, dan tidak ada seorang rasulun yang wajib untuk diikuti dan diimani kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa annahu la yasma'ul kitabiyyin illa dzalik ya. Dan semua ahlul kitab ya, semua ahlul kitab yang hidup di zaman akhir ya. Jadi kaumnya Nabi Isa ya, yang mereka beriman kepada Nabi Isa tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka sama saja telah mendustakan ya, mendustakan Nabi Isa dan mendustakan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun ya, iman yang 6. Kita baru sampai pada rukun yang ke-5 dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu ar-ruknul khamis, rukun yang ke-5, yaitu al-iman bil yaumi al-akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.